Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Alhamdulillah baik nih. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan podcast yang akan membahas tentang komunikasi intrapersonal. Jadi sebelum kita masuk nih untuk mengetahui apa itu komunikasi intrapersonal, ada baiknya kita berkenalan dulu. Karena kalau kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta. Nih, coba nih, Dede Oktaviardi memperkenalkan diri dahulu. Ya, perkenalkan saya Dede Oktaviardi. Mungkin bisa dipanggil Dede. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti kita bisa dapat ilmu lah tentang berkomunikasi interpersonal ya. Amin. Oke, selanjutnya mungkin perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani atau biasa dipanggil Putri atau bisa juga dipanggil PR. Hai Halo PR. PR. Halo, perkenalkan nama saya Eka Setia Putri, biasanya dipanggil Putri. Hai. Halo Putri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo ini. Oke, kita udah kenal nih. Maka teman-teman semua nih, ada yang tahu nggak sih apa arti komunikasi itu sendiri? Nah, mungkin nih dari saya, pendapat saya sendiri, komunikasi itu mungkin kan tentang berbicara dari satu orang dengan orang yang lain. Gitu aja sih. Atau ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya, komunikasi itu interaksi antara satu orang atau lebih saling membagi informasi atau bertukar informasi. Oke, berarti komunikasi itu terjadi antara dua orang ya. Tapi ada nggak sih yang pernah bertanya atau mikir, ada nggak sih komunikasi dengan diri sendiri? Ada nggak yang pernah yang mikir kayak gitu? Atau terlintas gimana? Ada sih, ada. Nah, jadi topik kita hari ini adalah membahas tentang komunikasi intrapersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Gimana cara kita berkomunikasi, dan juga kita akan sedikit menyinggung tentang gimana cara kita menghormati orang lain dalam berkomunikasi, dan juga mengatasi rasa awkward atau canggung dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi intrapersonal itu sendiri apa sih? Mungkin PR nih, bisa jawab. Kalau menurut saya ya, komunikasi intrapersonal atau dibilang komunikasi dengan diri sendiri ya, kan artinya kita berinteraksi dengan diri sendiri gitu. Beda sama komunikasi kayak biasanya. Kalau komunikasi dengan diri sendiri ini berarti kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dong. Kita Contohnya apa tuh? Bicara, kita juga sebagai pendengarnya gitu. Mungkin bisa dicontohin apa kegiatannya atau kayak mana caranya. Mungkin kayak seperti lagi apa ya, berbicara dalam hati gitu. Kayak kita berpikir. Ya, kayak kita berpikir gitu ya. Ya. Sih. Ada lagi yang mau nambahin tuh? Neni atau Putri? Menurut saya tuh lebih kepada diri sendiri gitu kan. Kayak lebih menyayangi diri sendiri kalau komunikasi dengan diri sendiri itu. Kayak lebih menyayangi diri sendiri, lebih memahami diri sendiri gitu. Mungkin bisa juga dengan kita kayak berdoa atau introspeksi diri sendiri gitu. Ya, itu bisa juga. Oke. Kalau misalnya kita udah membahas nih tentang apa itu komunikasi interpersonal, apa sih efek sampingnya atau dampaknya dari kita yang kita melakukan komunikasi kayak gitu? Mungkin menurut saya dampaknya kita bisa jadi mengenali diri kita sendiri, terus bisa memotivasi diri kita sendiri. Misalnya kan, kita lagi malas-malasan nih, nanti kita kan bisa ngomong dalam diri sendiri. Aduh, ayolah semangat gitu kan. Gimana nih caranya gitu. Mungkin itu bisa memotivasi diri sendiri. Oke. Neni mau nambahin Neni? Tadi Neni bicara. Gak ada yang bisa ngerti diri selain diri kita sendiri. Orang lain gak bisa memahami. Oke. Ya, soalnya kan yang ngerti diri sendiri kan kita sendiri gitu.
mungkin orang lain kurang kali ya. Jadi kalau ada mungkin sesuatu hal yang nggak bisa kita ceritain juga ke orang, jadi lebih enaknya tuh ngobrol sama diri sendiri gitu. Bener nggak sih? Teman-teman kan pernah ngerasa gitu nggak? Karena saya pernah sih yang kayak di posisi itu. Bener sih, kayak saya nih setiap mau tidur pasti ada kayak mikir gitu, kayak Overthinking nggak? evaluasi diri gitu ya. Kalau orang Kita bilangnya tapi sih jangan oke pikir. ah, Nah, karena kita udah bicarain tentang itu, pernah nggak sih kita dalam berkomunikasi tuh kita pengen nih dihargai oleh orang, pengen rasanya kita didengerin gitu. Tapi selain itu kita juga harus bisa menghormati orang lain dalam berkomunikasi. Ini teman-teman bisa kasih tahu gimana caranya buat kita orang lain tuh merasa dihormati, merasa dihargai kalau berkomunikasi dengan kita gitu. Mendengarkan dia kalau lagi bicara, Sopan gitu kan. sopan santun. Ya jangan pembicaraannya jangan dipotong gitu kan. Terus selesai baru kita jawab atau kita gituin lah. Baru kita tunggu, baru kita jawablah jawaban mereka apa tentang komunikasinya. Oke. Nih, Dede ngerasa nggak sih kalau dalam berkomunikasi itu menghormati orang lain atau ngerasa kurang? Kan kita berkomunikasi dengan diri sendiri nih. Jadi Ya. introspeksi diri. Ada nggak ngerasa kalau kita tuh ngerasa kurang dalam menghormati orang lain? Atau ngerasa canggung mungkin, awkward gitu? Kalau canggung mungkin untuk orang baru ya, apalagi waktu kita mahasiswa baru mungkin. Itu kan kalau sesama cowok mungkin tidak canggung. Kalau sama cewek lah mungkin kita bisa canggung kali kan. Gimana cara untuk Sama- memulainya? Sama Dede canggung nggak? Ya. Kalau sekarang enggak lah. Oke, ya kita bagus. udah saling kenal kan. Ya udah saling Kecuali kenal. kalau baru kenal, kayak maba lah, kita maba Iya. dulu kan canggung kali tuh. Iya sih, benar-benar. Neni canggung nggak nih waktu maba Neni? Atau enggak? Gitu. Atau Neni fleksibel aja? Kan Neni friendly nih ceritanya. Oh, enggak lah. Jadi gimana, Nen? Canggung sih awalnya kayak kan lebih kesegan sih. Iya, Neni? Kesegan. Segan. Oh, segan. Gak usah segan, Nen. Ya sih, segan tuh harus ya kan. Gimana? Iya. Apa ada pepatahnya? Anda segan. Ini sopan. Sopan. Kebalik. Iya benar. Ada sopan kamu segan. Segan Anda Anda. sopan walaupun segan. Oh iya ya. Oke, bisa. Pengalaman pribadi Recha sendiri apa? Oke. Saya ditanya nih, jadi kalau saya sendiri, saya ngerasa saya cukup menghormati orang lain ya. Mungkin dengan kalau mereka bercerita, saya coba dengerin, walaupun mungkin saya kasih solusi yang kurang tepat menurut mereka, tapi saya coba aja. Dan saya juga berusaha buat menjadi pendengar yang baik. Karena ada juga pepatah yang mengatakan seperti ini. Teknik berkomunikasi yang baik itu adalah mendengar. Ketika kita mendengarkan orang lain, berarti orang merasa, oh, komunikasi dengan dia enak, dia merasa kita peduli dengan mereka gitu. Jadi itu bisa terbangun kalau misalnya kita udah nggak rasa canggung, udah santai lah gitu dalam berkomunikasi sama orang tersebut. Ini aku mau nanya pendapat kalian nih. Apa tuh? Oke. Apa? Kan katanya kalau menghormati orang dalam berkomunikasi itu kan kita mendengarkan sama menatap matanya nih kan. Terus kalau misalnya nih, sekarang kan kalau di circle pertemanan sekarang banyak gini, kita ngomong sama dia nih, tapi dia main HP, tapi dia tahu apa yang kita bicarakan. Kalau misalnya kita tanya, dia jawabnya gitu. Dia dengerin, tapi dia nggak natap kita gitu. Itu gimana sih menurut kalian? Oh mungkin Cara dia sendiri gitu ya. Gimana ya? Oke, PR duluan deh, nanti saya. Itu termasuk menghormati nggak dalam berkomunikasi menurut kalian? Mungkin menurut saya ya, mungkin karena dia lagi sibuk sendiri juga ya, sama dunianya sendiri, entah lagi balesin chat atau lagi nonton misalnya. Kan ada juga, misalnya saya sendiri juga kalau lagi nonton kurang suka diganggu gitu. Cuman kalau emang lawan bicaranya emang lagi ngomongin hal penting, pasti saya pause dong filmnya gitu. Kalau saya sendiri sih gitu.
Oke, kalau saya pribadi, eh, mungkin kita bisa lihat keadaan juga. Mungkin dia sibuk. Kalau dia nggak sibuk tapi dia tetap main HP, menurut saya itu kurang baik sih. Tapi kalau udah biasa atau ngerasa kayak ya udah cuma cerita-cerita aja gitu, mungkin nggak apa-apa. Tapi ada baiknya kita fokus lah gitu. Jangan sambil main HP biar orang ngerasa terhargai juga gitu. Ya, ya, setuju, setuju, setuju. Sama-sama enak gitu ya. Ya, Ya, itulah tadi Anda segan saya sopan. Anda sopan, kami segan. Ya maksudnya itu. Fokus nih. Neni gimana Neni? Neni mungkin Nggak tahu ada pengalaman. Neni gitu sama pasangannya atau sama orang tuanya. Iya Neni, coba Neni. Aku Neni suaranya nggak kedengaran Neni, maaf Neni. kalau misalnya Nah, saya ada. gitu, Nah, kayak maunya tuh ya diperhatiin gitu. Oh, ya. Maunya diperhatiin ya. Memang kayak gitu sih Neni, cewek itu butuh perhatian tapi jangan lebay, itu aja. Ya. Jadi yang cowok-cowok tuh harus peka gitu ya. Iya, Kitanya cowok-cowok harus tuh ngerti juga gitu. iya, cowok-cowok mungkin nggak harus peka banget. Cuman setidaknya kita tuh itu loh komunikasikan hubungan itu atau relationship itu butuh kuncinya adalah komunikasi. Iya, Jadi benar. teman-teman Iya, harus betul. komunikasi yang bagus. Kalau putus komunikasi udahlah. Adalah Kayak apa-apa dibicarain gitu. Nanti jadinya terjadi miskom juga sih kalau kita putus komunikasi gitu kan. Sayang banget sih kalau kayak gitu kan hubungannya udah lama atau apa gitu kan. Soal bicarain baik-baik aja men gitu. Oke, ada nggak sih yang bisa narik kesimpulan apa inti dari pembincangan kita malam ini? Mungkin Neni bisa atau Dede. Nah, mungkin menurut saya, pendapat saya, kesimpulan kita mungkin ya, belajarlah menghargai orang lain walaupun kita sedang sibuk, apalagi kita diajak berkomunikasi, jangan kita cuek gitu. Belajarlah menghargainya. Oke, kalau Udah. PR apa nih? Oh, Dede belum selesai. Coba Dede, lanjutin deh. Udah selesai itu aja. Oh, oke. Kalau dari saya sih ya mungkin dari komunikasi dengan diri sendiri tadi ya. Mungkin dengan komunikasi dengan diri sendiri tadi kita jadi bisa introspeksi diri, evaluasi hari-hari kita gimana. Jadi kayak apa aja yang salah sama kita atau perkataan kita mungkin menyinggung orang lain enggak. Jadi untuk introspeksi diri sih. Itu dalam komunikasi Biar kita personal tadi. Ya, biar kita menjadi orang yang lebih baik juga ke depannya. Karena nggak mungkin kan kita gitu-gitu aja. Benar-benar. Ini apa nih? Kayak seperti tadi Apa Neni? lebih menghargai ke diri sendiri, kayak berterima kasih ke diri sendiri gitu, udah bertahan selama sejauh ini gitu. Self award gitu. Neni biasa apa Neni? Self awardnya untuk diri sendiri? Prada kah? Gucci? Tapi Neni menghargai diri sendiri memberi hadiah gitu kan? Ya, kayak Self reward. ini walaupun apa keadaan gitu kan. Dibawa santai aja gitu ya. Ya, Kita apapun santai aja. Semangat. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri ya, benar. Bener. Ya itu harus sih. Self Siapa lagi nih? juga sih. Itu pasti harus. Ya. Sebelum kita mencintai orang lain, ada baiknya kita mencintai diri kita sendiri gitu. Benar. Quote of the day. Gitu. Sip. Oke, Eka Septia Putri nih ya, apa coba? Ya sama kayak kayak si PR Putri tadi sama Dede. Kalau kita mau dihargain orang, kita harus menghargai. Kalau kita mau dihargai orang, kita harus menghargai orang dulu gitu. Menghargai orang juga lebih dahulu. Oke. Jadi jadi saya bisa tarik kesimpulan kalau misalnya hari ini banyak juga ilmu yang kita bisa dapat dari diskusi kita malam ini, podcast ala-ala kita nih. Ada yang bisa bilang kalau komunikasi itu memang harus kita saling menghargai,
harus saling introspeksi diri. Ya ini juga dengan cara kita komunikasi kita jadi makin ngerti diri kita, makin tahu gimana diri kita gitu. Karena kan lebih baik kita mengenal diri kita sendiri gitu. Oke? Oke. Cukup ya kawan-kawan. Dan jangan lupa bersyukur. Jangan Itu penting. Bersyukur tuh harus wajib. sip. Dede kok adeknya Dede? Dede adeknya tolong di-outkan dulu ya. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Atau enggak kita mungkin cukupkan aja? Kayaknya Atau cukup. teman-teman mungkin punya pantun atau quote dari tentang komunikasi gitu yang bisa dibagiin ke teman-teman yang nonton diskusi kita malam ini? Ada nggak? Dede gitu. Dede nih biasanya. Udah cukup, nggak ada. Oh. Dari Reca sendiri ada nggak? Kalau menurut saya ya, kita tuh berkomunikasi pasti jelas gitu kan. Kita pengen ada yang kita dapat info gitu. Cuman nggak ada salahnya juga kalau kita sekali-sekali bercanda gitu kan. Nggak usah serius-serius sekali kayak kita tadi deh. Kita lagi bahas serius juga. Karena diselipkan humor biar apa? Biar nggak bosan, biar kayak nggak, ya ampun nih orang kayak serius banget gitu kan, nggak gimana gitu. Jadi waktu Ya. juga ngerasa lama banget gitu sama orang ini. Itu aja sih mungkin. Dan kita lebih banyak introspeksi diri juga itu penting. Oke, semoga apa yang kita bicarain malam ini bisa bermanfaat. Walaupun mungkin agak kurang formal ya, tapi nggak apa-apa deh gitu. Dan teman-teman bisa ngerti, udah bisa nih caranya berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain, cara menghormati juga gitu. Oke, cukup sekian mungkin kita tutup aja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Yuk bareng-bareng yuk. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.